Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bersama saya Anissa Rasyida, NIM 12209193082. Kita akan belajar mengenai tentang nilai dan norma sosial. Sebelumnya yaitu ada standar kompetensi, kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran nilai dan norma sosial. Tujuannya yaitu siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian nilai, ciri-ciri, fungsi, serta jenis-jenis dari nilai dan norma sosial. Nah, tahukah kamu apakah yang disebut dengan nilai itu? Nilai adalah konsepsi atau pemikiran dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, misalkan ketika ada seseorang yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau dibuang sembarangan, maka apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu akan menegurnya, bukan? Menegur dengan cara halus seperti mengingatkan apabila bahayanya membuang sampah sembarangan yang nantinya akan membahayakan lingkungan sekitar. Apabila sampah dibiarkan terus menumpuk dan terus bertambah, maka bisa mengakibatkan banjir karena sampah yang memenuhi aliran sungai tersebut. Nah, setelah itu diharapkan dia paham dengan kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu nilai dibagi menjadi dua, yaitu ada nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai lainnya. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat lain belum tentu penting untuk masyarakat lainnya. Contohnya adalah keramah tamahan bagi desa dan kota. Yang kedua yaitu ada nilai yang mendarah daging, yakni nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan. Contohnya adalah ketika kita bersalaman dengan guru atau menyapa teman sebaya kita. Selanjutnya, nilai menurut Profesor Notonegoro dibagi menjadi tiga, yaitu material, vital, dan kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam bentuk materi. Contohnya adalah makanan, minuman, kesehatan, uang, atau yang biasa disebut sebagai sandang, pangan, dan papan. Setelah itu ada nilai vital, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu kegiatan. Contohnya seperti kesehatan, alat tulis yang digunakan untuk belajar, serta laptop sebagai penunjang belajar. Yang ketiga yaitu ada nilai kerohanian, yakni segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Contohnya seperti sholat, mengaji, berzikir, dan lain sebagainya. Norma yang berlaku di dalam masyarakat ini terwujud dalam dua golongan, yakni perintah dan larangan. Perintah yaitu berupa kewajiban setiap orang untuk berbuat sesuatu agar dipandang baik. Yang kedua yakni larangan atau berupa kewajiban setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu yang dipandang buruk. Masyarakat Indonesia ini kaya akan ragam budaya, beserta dengan norma yang ada di dalamnya. Norma ini diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan manusia agar tetap harmonis. Selanjutnya yaitu ada definisi norma sosial, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dan norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, norma ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Yang pertama, norma agama, yakni peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
melalui ajaran yang tertulis, bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya seperti berdoa, beribadah, dan lain sebagainya. Nah, contoh penyimpangan, yakni Aceh disebut sebagai daerah yang memegang teguh norma agama. Misalkan, pada Juni 2015 lalu, terdapat 7 orang yang terbukti melakukan zina dan mereka dihukum dengan hukuman cambuk di depan Masjid Al-Badar. Selanjutnya yaitu norma kesusilaan, yakni peraturan yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh manusia. Nah, contohnya yaitu ketika kita berbuat salah maka kita harus meminta maaf kepada orang lain. Yang ketiga ada norma kesopanan, yakni norma yang bersumber dari pergaulan individu di dalam masyarakat. Nah, apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi berupa celaan atau cemoohan dari masyarakat. Contoh yang menaati norma tersebut yakni dengan cara berpakaian sopan dan hormat pada bapak ibu guru. Dan yang terakhir ada norma hukum, yakni peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya bisa bersifat memaksa oleh alat negara, bersumber dari undang-undang atau norma yang tertulis, hukum perdata, hukum pidana, norma agama, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ketika kita ini dilanggar maka akan mendapat sanksi yakni dipenjara, seperti dalam kasus pencurian, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terdapat tugas observasi, yakni silahkan dibagi kelompok 2-3 orang. Lalu amatilah hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam golongan yang menyimpang dari nilai dan norma sosial. Pada deskripsi video ini juga saya tautkan link kuis yang bisa dikerjakan untuk menambah poin kalian. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.